Saya hormati Bapak Ibu dosen UPT MKU, terima kasih atas kehadiran dan semangatnya. Alhamdulillah atas kerjasama beliau semua, acara berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya, bagi yang pernah ikut, mungkin sudah kesekian kalinya ketemu di kegiatan UPT MKU. Bagi yang hari ini mengikuti di acara UPT MKU, ini adalah salah satu kegiatan kami untuk memberikan sebuah pelayanan, mentransformasikan ilmu pengetahuan kita UPT MKU kepada adik-adik mahasiswa semua. Satu hal lagi yang kenapa kami memberikan tema kuliah kamu dengan harmonisasi agama Pancasila dalam bingkai Indonesia, bahwa kita Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia, satu-satunya negara di dunia yang berani mengambil bentuk negara kesatuan. Negara lain tidak berani. Kegiatan ini kita mengadakan kuliah tamu tentang harmonisasi Pancasila dan agama, bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai, yang berbentuk kesatuan. Ya, satu-satunya negara di dunia itu yang berbentuk kesatuan. Walaupun kita banyak bangsa, agama, suku, dan juga ras, tapi kita berani mengambil bentuk negara kesatuan. Karena apa? Karena kita sangat yakin Pancasila itu mampu sebagai perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun di Indonesia itu banyak agama dan keyakinan masyarakatnya bermacam-macam, artinya bermacam-macam sesuai dengan peraturan negara, di situ tidak ada perbedaan, tidak saling menjatuhkan, malah saling mendukung. Harapan kedepannya bahwa agama dan Pancasila sebagai ideologi negara itu tidak dibenturkan dengan sebuah kepentingan yang sifatnya mikro maupun makro. Generasi muda harapannya ke depan itu mampu ambil hikmah, mampu memetik sebuah pelajaran yang berharga dari agama, nilai-nilai baiknya maupun nilai-nilai baik yang ada di Pancasila, bahwa semuanya ingin mensejahterakan umat manusia baik lahir maupun batin. Pak, apakah ini terkait dengan banyaknya upaya-upaya untuk memisahkan antara agama itu dengan Pancasila yang kemudian akhirnya membenturkannya gitu Pak saat ini? Mungkin salah satunya begitu ya. Sebenarnya agama dan Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Itu ada satu keterkaitan. Katakanlah sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun yang ada di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia itu memang negara yang bertuhan. Disitulah diimplementasikan dalam ideologi Pancasila. Nah, masyarakat kita kadang-kadang seringkali begitu modern seperti saat ini, kita kadang-kadang lulus dada melihat generasi, melihat rakyat. Agama kadang-kadang hanya dijadikan sebuah seharusnya sarana untuk mempersatukan masyarakat, malah agama itu tidak sedikit orang yang mensiasati agama itu malah dijadikan alat untuk berperang, untuk berjihad atau untuk merusak. Kalau saya mengatakan bukan untuk berjihad, tapi untuk menghancurkan sebuah tatanan yang sudah bagus. Itu kan suatu ajaran yang keliru, padahal agama tidak pernah mengajarkan hal semacam itu. Nah, untungnya kita di Indonesia itu punya Pancasila. Jadi Pancasila itu sudah mengalami sudah terbukti dengan adanya sejarah bahwa Pancasila itu mampu merekatkan kebinekaan kita, ya, dengan konsep kesatuannya dan kebinekaan tunggal ika itu berbeda-beda kita tetap satu, itu mampu mengeliminir, mampu menampung, mampu menyatukan kemajemukan yang ada di masyarakat Indonesia itu. Jadi Pancasila itu sudah terbukti melalui sejarah, ya, bahwa tanpa Pancasila Indonesia itu ya tidak mungkin, karena masyarakat kita itu bersatunya bukan karena agamanya, tapi karena kebinekaan itulah yang direkatkan oleh Pancasila.
khususnya adik-adik ini kan nanti kan kalau dari informasi dari Bapak Ketua IPT MKU tadi adik-adik yang mau lulus ini ya, artinya mungkin semester-semester atau tingkat akhir ya, atau mungkin sebagian juga ada yang masih semester awal, tapi saya dengar tadi sudah semester akhir. Ini harapannya sangat penting bekal dalam rangka nanti setelah lulus, jadi terjun di kehidupan di masyarakat nanti. Sangat penting adanya ya pencerahan dari Bapak Profesor Imam Suprayogo terkait dengan agama dan Pancasila ini ya. Tentunya ini dalam keindonesiaannya itu seperti apa. Saya yakin beliau ini sudah ibaratnya mendarah daging lah begitu ya. Jadi intinya Pak Profesor Imam Suprayogo telah memberikan wawasan ya, khususnya bagi adik-adik bahwa Indonesia ini mempunyai nilai-nilai yang sangat bagus yang mungkin secara potensi dan keberagamannya itu tidak dimiliki oleh bagian lain di dunia ini, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan nilai-nilai yang seperti itu. Nilai apa? Yaitu nilai Pancasila, nilai-nilai dalam Pancasila, dan nilai-nilai agama. Dan inilah yang benar-benar menjadi ibaratnya harta yang kita miliki, yang seharusnya tidak sekedar kita miliki tapi juga harus kita pakai. Jadi saya mengingat betul apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, kita pakai sebagai manusia yang hidup bersosialisasi, berhubungan dengan semuanya saja, artinya siapapun di bagian manapun di dunia ini. Karena tadi saya juga sangat pesan bahwa kita diharapkan tidak berpikir terlalu sempit, sehingga kita itu ibaratnya bisa menjadi warga dunia, gitu ya. Jadi ini menarik sekali. Ini UPT MKU ini secara konsisten, secara rutin setiap tahun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Walaupun kemarin di 2 tahun meskipun pandemi tetap menyelenggarakan juga walaupun dalam moda daringnya, dan ini merupakan hal yang sangat positif, artinya sesuai dengan bidangnya. Dalam arti ini kan UPT MKU salah satunya memberikan layanan kepada mahasiswa terkait dengan pengetahuan ataupun bekal-bekal keilmuan terkait dengan salah satunya adalah pendidikan karakter. Jadi hari ini juga merupakan salah satu contoh kegiatan dari UPT MKU yang secara rutin dan konsisten ya. Saya bilang konsisten karena program ini di dalam kurun beberapa waktu ini terus diselenggarakan ya, dan sangat menarik sekali topik-topik yang diangkat. Contohnya ya pagi ini tadi sangat menarik sekali. Terima kasih.